Ondeh mandeh Rumah Gadang Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Udah, emang hari ini tema kita apa nih? Udah gak sabar dengarnya. Tema kita hari ini kita akan membahas tentang nasib laki-laki di rumah gadang. Waduh. Terus gimana tuh? Maksudnya nasib laki-laki di rumah gadang. Seperti video kita sebelumnya, itu kan membahas tentang rumah gadang itu kamar-kamar tidurnya hanya diperuntukkan untuk anak perempuan beserta suaminya ya. Sedangkan anak laki-laki itu mulai dari akhir balik itu sudah nggak tinggal di rumah gadang untuk tidur. Dia tidur di dalam surau mulai dari sore habis maghrib sampai pagi dia di surau. Jadi anak-anak itu terbiasa bukan tidur di rumah orang tuanya atau di rumah gadang, tapi tidurnya di surau. Nanti kalau pas makan baru pulang dulu gitu. Ya, jadi kalau misalnya pas pagi setelah subuh mereka pulang ke rumah, makan, mandi, ganti baju, pergi sekolah. Setelah itu ntar maghrib balik lagi ke surau dan mengaji di surau dan tidur di surau. Jadi waktu dia pertama belajar di surau itu diserahkan oleh orang tuanya kepada guru mengaji itu dengan bekal satu bantal, satu tikar tidur. Setelah itu berikut rotan dan ada juga itu sebagai uang sekolahnya pengganti minyak. Waktu itu kan penerangan malam itu kan minyaknya minyak tanah ya, jadi lampunya itu memakai minyak tanah dan pengganti itu disebut dengan pacah minyak. Jadi itu dibayarnya dengan beras. Nah itulah masa-masa kecil anak-anak di rumah gadang itu dia hidupnya di surau. Tidur di surau, jadi dia bukan tinggal di rumah orang tuanya. Sekolahnya tetap dari rumah, ganti baju, makan, setelah itu dia pergi. Jadi dari sekolah pulangnya ke surau gitu? Enggak, dari sekolah dia kan kayak ini, ke pulang ke rumah gadang lagi, makan, main lah, sebagai anak kan main-main. Nanti pas waktu mau maghrib dia tuh ini kembali lagi ke surau gitu. Makanya dibekali bantal, guling gitu. Kayak guling enggak? Guling enggak ya? Cuma bantal. Bantal aja ya kan? Komplit gitu. Itu tikarnya juga tikar pandan. Jadi pas sore, pas mau tidur itu digelar, itu rame-rame sama teman-temannya itu. Seru ya? Iya. Tapi kalau anak perempuan sebagian ada yang di surau, tapi kebanyakan anak perempuan itu dia setelah selesai ngaji dia balik ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya. Beda dengan anak laki-laki ya? Beda. Jadi anak laki-laki di rumah gadang itu emang nggak punya ini, nggak punya tempat tidur ya. Kasihan ya. Kasihan sekali, aduh. Emang begitu zaman dulunya gitu. Ya anak laki-laki di Minangkabau itu emang udah terbiasa. Tega ya? Ya emang harus begitu, tradisinya begitu gitu. Anak laki-laki itu emang udah fight dari kecil itu udah diajarkan begitu gitu. Jadi dia tidak bisa kalau di apa namanya di pulau-pulau Jawa itu yang para pedagang di orang Padang malah pada fight ya. Fight. Di rumah gadang pada zaman dahulu berdiri sebuah bangunan pendamping yang digunakan sebagai rumah pembujang. Bangunan rumah pembujang atapnya tidak bergonjong. Karena bentuknya yang bulat, maka bangunan ini dinamakan juga rumah bule. Bangunan rumah pembujang didirikan tidak jauh dari rumah gadang. Biasanya terletak di samping dekat dapur. Fungsi rumah pembujang sebagai tempat tinggal saudara laki-laki kaum pemilik rumah gadang. Karena dalam adat Minangkabau, saudara laki-laki tidak mempunyai tempat tinggal di dalam rumah gadang kaumnya. Laki-laki tabu menempati rumah gadang kaumnya, apalagi untuk menetap dengan membawa anak istrinya. Anak laki-laki setelah akhir balik dan sebelum berumah tangga, disinilah tempat tinggalnya dan bermalam selain di surau. Sedangkan untuk keperluan makan disediakan di rumah gadang oleh ibu dan saudara perempuannya.
Begitu juga saudara laki-laki yang telah menjadi duda, baik bercerai hidup maupun ditinggal mati oleh istrinya, maka di rumah pembujang inilah tempat tinggalnya. Rumah pembujang juga berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu yang diturunkan dari mamak kepada kemanakan, baik itu pengetahuan adat, silsilah kaum, pencak silat, kesenian, dan ilmu lahir maupun kebatinan yang dimiliki oleh mamak dan angku-angkunya kaum pemilik rumah gadang tersebut. Udah, Ya. itu jadi anak laki-laki tinggal di surau itu berapa lama? Selamanya atau gimana? Dak? Jadi emang anak-anak itu mulai dari akhir balik dia itu udah tinggal di surau ya. Jadi masa-masa kecilnya itu emang dihabiskan di surau sama teman-temannya. Namun setelah beranjak dewasa itu seperti tradisi orang Minang itu kan orangnya suka merantau ya. Iya. Nah, itu ada pepatahnya yang mengatakan begini, karatau madang diugu babuah babuno badun, karantau bujang dahulu di kampung babuno badun. Jadi dia itu setelah remaja itu dianggap dia itu belum berguna di kampungnya, makanya disuruh lagi pergi merantau. Oh gitu. Iya. Kasihan sekali. Suruh lagi pergi merantau gitu. Ya itu tradisinya begitu. Udah tinggal di surau, Ya. suruh pergi merantau. Iya, suruh lagi pergi merantau. Jadi harus meninggalkan lagi kan orang tuanya. Iya. Ya, Berarti- pergilah merantau. Iya, berarti apa? Orang tua di khususnya di Minang ya. Jadi menyuruh anak warganya itu lihat udah nggak punya kamar, Ya. setelah dewasa suruh pergi merantau. Ya. Itu tujuannya disuruh merantau itu sebenarnya suruh awal-awalnya suruh menuntut ilmu. Jadi setelah nanti ilmunya dapat, misalnya sekolah di perguruan tinggi di Jawa misalnya ya, atau di daerah di luar-luar Sumatera Barat ya. Nanti setelah dia selesai, diharapkan dia pulang lagi ke kampungnya untuk membangun kampungnya gitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Setelah dia pergi merantau, di rantau itu dia menemukan kehidupannya yang merasa dia itu ada eksistensinya lah di masyarakat gitu ya, punya rumah sendiri misalnya dan menjadi kepala keluarga sendiri di dalam rumahnya kan begitu. Ada jodohnya juga ya, Ada bisa jodohnya dapat juga. orang Sumatera ya. Ya, jadi apa namanya itu mungkin salah satu penyebabnya ya walau-walam ya orang Minang itu banyak yang pergi merantau yang laki-lakinya gitu. Iya, banyak banget di luar Pulau Jawa kan. Ya. Itu khususnya maaf nih ya, banyak kan para pedagang-pedagang gitu kan. Itu didominasi oleh orang anak ini ya, orang Minang ya, laki-laki. Jadi Nah, memang dan kebanyakan orang Minang ini memang ini ya ahli dalam berkomunikasi gitu ya. Dan banyak kan kalau zaman dulu tuh banyak dari diplomat gitu. Atau banyak kalau misalnya di dia nggak cuma pedagang aja nih. bukan dari segi politik juga. Ini kayak seperti yang membangun Indonesia, yang kemerdekaan Indonesia ini kan tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, gitu ya, Haji Agus Salim, dan banyak lagi lah Muhammad Yamin apa semuanya itu terlahir dari generasi-generasi yang seperti saya ceritakan itu. Iya, hebat ya. Membiarkan Iya. orang-orang itu berkualitas. Dia malah pergi merantau yang tadinya tujuannya menuntut ilmu, tapi setelah dirantau itu dia dapat berekspresi menginginkan apa yang telah dipelajarinya di surau dahulu. Sebab di surau itu adalah pembentukan karakter dari anak-anak tersebut, karena dia udah terbiasa fight Iya, dan terbiasa bersosialisasi dan menghadapi kehidupan yang setelah di kota baru bisa mereka praktekkan. jadi mereka udah bermandiri ya. Mandiri. Udah sejak kecil udah mandiri ya, Iya. juga ya. Oke, demikian sekelumit tentang kisah nasib laki-laki di rumah gadang. Selamat bertemu kembali dengan Dewi Mustika. Di 3H Channel. Dah.